Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu, NIM 192111062 dari HES 4B kelompok 3. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam presentasi saya kali ini menggunakan 4 sumber referensi. Yang pertama yaitu Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika volume 26 nomor 7 Februari 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan secara online yang berafiliasi dengan Basnas menurut Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Regita Cahya Gumilang. Yang kedua, tesis 2020 dengan judul Pengaruh Digital Literasi dan Teknologi Acceptance Model terhadap keputusan muzaki membayar zakat, infak, dan sodakoh melalui fintech GoPay pada Basnas oleh Afiful Ikhwan SE dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kemudian yang ketiga, jurnal dengan judul Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al-Misbah oleh Ansori. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Tafsir Al-Quran Kemenak. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang tafsir ayat-ayat zakat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 tentang zakat yang memperoleh ganjaran. Ayat ini memiliki arti yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jika dikaitkan dalam ekonomi Islam, maka ayat ini berbicara tentang upah, seperti halnya orang yang bekerja. Maka setiap orang yang bekerja itu akan mendapatkan upahnya sesuai dengan kinerja yang telah dilakukannya. Kemudian jika kita berbicara tentang zakat, maka orang-orang yang telah melakukan atau melaksanakan zakat, mereka berhak menerima upah, yaitu berupa ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan balas dengan seadil-adilnya, dan Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hambanya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT secara adil. Pada ayat selanjutnya ada dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 tentang hak orang-orang miskin dari zakat, yang memiliki arti dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan sholat wajib dan sunnah, mereka juga selalu mengeluarkan infak fisabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib, sumbangan derma, atau sokongan sukarela, karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka, harta yang dimiliki, itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena mereka merasa malu untuk meminta. Kemudian yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 tentang zakat hasil usaha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seseorang yang benar-benar beriman, niscaya mereka akan menafkahkan sesuatu yang baik. Bersedekah dan zakat itu menggunakan sesuatu yang baik. Namun demikian, orang yang bersedekah itu tidak boleh dipaksa untuk menyedekahkan yang baik-baik saja dari apa yang dimilikinya.
Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ya, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az ke Yaman. Lalu ia menyebutkan hadis dan padanya bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. Riwayat muttafaq alaih. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah itu sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar, yang sewajarnya, dan orang yang menafkahkan itu sendiri mau menerimanya, andai kata ia diberi, mau menerimanya atau menyukai andai kata ia diberi barang tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang apa itu zakat digital dan bagaimana zakat digital dipandang dalam hukum Islam. Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, masyarakat juga semakin berkembang. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa apa-apa itu bisa dilakukan secara online. Pembayaran dan pendistribusian zakat pun sudah banyak dilakukan secara online. Semua hal bisa dilakukan melalui online dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan e-commerce untuk mengakses mengenai zakat online. Di Indonesia itu mempunyai suatu lembaga yang disebut dengan Basnas, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, yang menjadi lembaga pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Baik, langsung saja pada intinya, apa itu zakat digital atau zakat online? Jadi, zakat online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, yang dimana muzaki tidak harus bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakatnya. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, menuturkan secara hukum Islam, zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, menurut beliau, zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Menurutnya, zakat yang untuk memudahkan muzaki menyalurkan zakatnya sah-sah saja. Secara hukum tidak dijadikan sebagai masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Keabsahan zakat online tetap pada muzaki, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan mustahik. Jadi, berzakat melalui online hukumnya atau keabsahannya berarti diperbolehkan atau sah-sah saja, karena menurut Yusuf Al-Qardawi yang mengikut mazhab Imam Syafi'i dalam fiqh zakat, kurang lebih beliau berpendapat bahwa seseorang pemberi zakat tidak juga harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang diberikan ialah zakat, dan itu sudah merupakan hal yang sah. Artinya, menurut pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, mereka bisa menyalurkan zakatnya melalui online lewat lembaga atau badan amil zakat yang dikehendaki, karena pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat, juga tidak termasuk dalam syarat sah zakat, karena ibadah zakat itu sebenarnya berbeda dengan wakaf, hutang piutang maupun gadai dan sejenisnya. Lebih jauh, Yusuf Al-Qardawi berpandangan mengenai dua cara pembayaran, apakah dengan menggunakan bahan makanan atau dengan uang. Sebaiknya pertama-tama dilihat dari segi tingkat keutamaannya, di mana yang lebih bermanfaat
bagi fakir miskin. Bila makanan yang lebih bermanfaat, maka jauh lebih penting menggunakan makanan. Namun, apabila yang menggunakan uang itu dianggap lebih banyak manfaatnya, maka berzakatlah dengan menggunakan uang. Menurut teori-teori yang sudah ada, zakat online tidak menjadi masalah asalkan syarat atau unsur dari zakat tidak boleh ditinggalkan ataupun diloncati. Karena dalam Islam tidak akan mempersulit suatu kegiatan ibadah jika dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Masyarakat seharusnya sudah waktunya paham dengan apa yang sudah berkembang. Dengan zakat online ini sangat mempermudah dan sangat simpel bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung kepada amil zakat terdekat. Cukup hanya dengan mengisi data lalu mentransfer sejumlah uang lewat ATM ataupun m-banking saja. Dalam pandangan Islam, zakat yang disalurkan secara online ini diperbolehkan karena salah satu alasannya ialah hanya berbeda bentuk penyalurannya saja, yaitu peralihan sistem dari manual ke sistem yang otomatis. Dari yang biasanya datang ke lembaga langsung, tetapi dengan zakat online ini hanya dengan mengakses dan mentransfer, namun tetap tidak meninggalkan syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam zakat. Kemudian menurut tafsir yang ada pada kitab Al-Qurtubi, ayat ini merupakan pokok atau landasan tentang upaya pembuatan alat-alat dan sebab-sebab. Allah SWT telah menggambarkan tentang Nabi Daud bahwa ia membuat baju besi, teropong, dan makan dari hasil kerjanya sendiri. Sementara Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, dan Nabi Luqman seorang penjahit. Ini ada dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah SWT. Nah, berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan untuk menciptakan atau menggunakan alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Nah, itulah teknologi, dan ternyata ide pemanfaatan teknologi ini ada dalam Al-Quran. Teknologi itu memang memiliki dua sisi, di mana ia bisa bermanfaat jika digunakan dengan tujuan yang baik, namun bisa juga menjadi musuh jika digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Inilah saatnya kita sebagai kaum muslim untuk mulai memanfaatkan teknologi di jalan yang baik agar bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Kalau bisa, bukan hanya memanfaatkan saja, saatnya berkreasi untuk menciptakan teknologi baru, dan kita tunjukkan bahwa kaum muslim bisa membuat teknologi-teknologi yang handal dan inovatif. Salah satunya adalah zakat yang dapat dilakukan secara online dimanapun dan kapanpun. Zakat online ini salah satu tujuannya itu adalah untuk mempermudah kita untuk melakukan zakat. Misalkan di era pandemi ini, zakat online itu sangat cocok dilakukan karena pandemi ini ada yang namanya PSBB, kita nggak boleh keluar, harus isolasi mandiri. Nah, dengan adanya zakat online ini kita tetap bisa zakat tanpa harus datang ke badan amil zakat, tinggal buka HP, akses e-commerce. Kemudian setelah kita buka e-commerce, itu ada beberapa fitur pilihan yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya yaitu zakat, terus ada juga donasi. Nah, kita bisa tuh zakat melalui fitur tersebut. Jadi mudah sekali, dimanapun dan kapanpun kita tetap bisa zakat. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai presentasinya, mengenai materi-materinya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.